Tadi Kanjeng Nabi dawuh, aku luwih seneng nglakoni salat 2 rakaat sadurunge subuh tinimbang saking aku dikei donya dengan penuh kemewahan dan keindahannya dikekno aku moh aku luwih milih salat subuh sunnah subuh 2 rakaat. Berarti ada apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian Rebu malam Kemis Kitab Khosaisul Ummah Masjid Al-Ghafur ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kelawan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada saat ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan aktivitas kita saat ini menjadi sebab kita menjadi manusia yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan terlimpahkan kepada junjungan kita panutan kita suri tauladan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang beto kitab halaman 113, yang bawa kitab halaman 113. Itu ada kitabnya. Bisa diambil. Fadlul muhafadhati ala sintai asyrata raq'ata minas sunan war rawatib. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, terlebih dahulu mari seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa awal majelis dengan harapan semoga pengajian kita ini membuahkan hasil ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bab menjelaskan tentang keutamaan menjaga sholat sunnah yang berjumlah 12 rakaat yang mengiringi sholat 5 waktu. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah, termasuk
kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alahu Allah ta'ala laha minal fadli wath-thawabi ala fi'lin nawafil, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan pahala yang sangat besar bagi mereka yang mau mengerjakan solat sunnah. Solat sunnah nopo? Solat sunnah rawatib yang berjumlah ada 12 rakaat. Wal hikmatu fi syar'iyatin nawafil. Kemudian apa hikmahnya disyariatkannya solat-solat sunnah rawatib tersebut? Dijelaskan di sini, takmilul faraidi biha in arada fiha naqsun. Bahwasanya hikmah disyariatkannya solat sunnah yang mengiringi solat fardu itu adalah untuk menyempurnakan solat fardu yang kita kerjakan, dan solat fardu itu ada kekurangan. Wis jelas akeh kurangi solat fardu kita. Tentang khusyuk, ora mungkin kita niki saged khusyuk. Mulai takbiratul ihram sampai salam paling sing khusyuk waktu takbir tok. Allah, gak pas. Allah. Paling niku tok, mulai Fatihah, surat, gelambiar. Wis akeh jelas ngontene. Mulane niku disyariatkannya solat sunnah itu untuk menambal kekurangan solat fardu kita. Ngoten. Jadi supaya solat fardu kita niki iso ganep lan sempurna kelawan kita nglakoni solat qobliyah lan ba'diyah. Kama sabata fil hadis fi sunani Abi Dawud, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis di dalam Sunan Abu Dawud dan yang lainnya. Walitartado nafsuhu bitaqdimin nafilati wa yatanashshatu biha. Tadi dikatakan bahwasannya hikmah disyariatkannya sholat sunnah rawatib itu untuk menambal kekurangan sholat fardu kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar diri kita, nafsu kita itu lebih siap mengerjakan sholat fardu ketika kita mendahulukannya dengan sholat sunnah. Kabeh niku butuh pemanasan, gitu. Kabeh niku semuanya itu perlu pemanasan, dan pemanasan dalam sholat fardu adalah sholat sunnah. Ketika seseorang sholat fardu terus ternyata didahului sholat sunnah, maka sholat fardunya akan lebih mantap daripada orang yang tidak mengerjakan sholat sunnah, moro-moro ujuk-ujuk sholat fardu. Ngonten. Mandane qobliyah semua sholat fardu ada. Qobliyah subuh apa maneh ada. Qobliyah duhur ada. Qobliyah asar ada. Qobliyah maghrib ada, walaupun tidak muakkad. Qobliyah isya ada. Lek ba'diyah asar boten wonten, ba'diyah subuh boten wonten. Kenapa? Ya karena hati ini agar siap ketika mengerjakan sholat fardu. Wa yatafarraqu qalbu akmala faraghil lil faridah. Itu tadi alasan kedua. Alasan yang ketiga kenapa disyariatkannya sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, karena hati ini agar bertambah sempurna ketika mengerjakan sholat fardu. Tunduk, madep, mantep niki iso sempurna nalikane diawali dengan sholat sunnah terlebih dahulu. Kalau di sholat fardu ada sholat sunnah rawatib. Kalau di qiyamul lail pun begitu. Ketika kita sholat tahajud niki disunnahkan sholat
2 rakaat yang ringan itu sebagai pembuka sholat tahajud yang dinamakan itu sholat iftitah, sholat pembuka. Jadi pun moro-moro usuli sunat tahajud di rakaat ini nggih sah, tapi disunahkan sebelum itu usuli sunatul iftitah rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar sing diwaca kul ya ambek kul hu mawon ringan-ringan. Nah mantun niku terus sholat tahajud 8 rakaat terus ditutup kelan witir 3 rakaat. Wa qad jaa fi fadliha mazai katsira wa manaqibu adimah. Keutamaan dan keistimewaannya sangat banyak dan luar biasa bagi orang-orang yang mengerjakan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Faminha di antara keutamaan tersebut adalah annaman hafadhu ala sintai asyrata rakaatan fil yaumi wal lailah banallahu lahu baitan fil jannah wa fi riwayah dakhalal jannah. Sesungguhnya orang yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, sholat sunnahnya 12 rakaat, maka kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan membangunkan rumah di surga. Maknane lek wis dibangun omah nang swarga, maknane napa? Ya mlebu swarga. Makane ten ngene riwayat lintu dakhalal jannah. Pasti mlebu surga. Pasti masuk surga. An Ummi Habibah Ramlah bint Abi Sufyan radhiyallahu anhu maqalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ma min 'abdin muslim yusolli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asyrata rak'atan tatawwan ghairu faridah illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah au illa bunyalahu baitun fil jannah." Sami terus Kanjeng Nabi dan riwayat niki, tidaklah seorang hamba yang muslim mengerjakan sholat karena Allah setiap harinya 12 rakaat dikerjakan sholat sunnah bukan fardu, maka ia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Arba'an qabla duhur, petang rakaat sadurunge duhur. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat sebelum duhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah duhur. Berarti pinten? 6 rakaat. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Pinten punan? 10. Wa rakaatain qabla sholatil ghadah, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tapi tenggene riwayat lintu menurut sinten tambahan Imam Hakim mengatakan bahwa 2 rakaat duhur, 2 rakaat sebelum asar. Di sini 2 rakaat sebelum asar enggak ada di hadis niku wau. Jadi 4 rakaat sebelum duhur. Jadi 2 rakaat sebelum asar tidak ada. Tapi di riwayat lain beliau mengatakan bahwa aku menyangka bahwasannya 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum asar. Jadi ini khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi paling enak 2 rakaat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, sebelum asar yo lakoni 2 rakaat. Mboten napa-napa luweh teko 12 rakaat, ndak apa-apa. Wan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabara ala sintai asrata rakaatan fil yaumi wal laila dakhalal jannah. Barang siapa yang istiqomah, barang siapa yang tekun, rajin, tidak menteledorkan 12 rakaat setiap hari dan setiap malam, sehari semalam 12 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2
2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum fajar, dakhalal jannah, maka dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain manfaatnya adalah agar hati bertambah mantep madep ketika sholat fardu, Allah Subhanahu wa taala terus ikut Kanjeng Nabi menyiapkan surga bagi orang yang melaksanakannya, 12 rakaat yang mengiringi sholat fardu. Wa min dalik anna raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Di antara keistimewaan sholat sunnah adalah anna raka'atil fajri, sesungguhnya 2 rakaat fajar. Napa 2 rakaat fajar niku? Maksudnya qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, maksudnya sebelum jamaah subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, luwih apik tinimbang saking dunya san saisine. Niki miturut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Kanjeng Nabi dawuh, aku luwih seneng nglakoni salat 2 rakaat sadurunge subuh tinimbang saking aku dikei dunya dengan penuh kemewahan dan keindahannya dikekno aku luwih milih salat subuh sunnah subuh 2 rakaat. Berarti ada apa ini? Lek Kanjeng Nabi semerap. Kok semerap Kanjeng Nabi? Sebab Kanjeng Nabi nanti ditanggleti kalian malaikat Jibril. Apa yang terjadi sekarang di tempatnya para malaikat? Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, apa yang sekarang dilakukan oleh para malaikat di sana? Ma'adri, gak ngerti malaikat Jibril. Langsung dodone malaikat Jibril, dodone Kanjeng Nabi ditemuk kalian malaikat Jibril. Langsung pada waktu itu Kanjeng Nabi katuan sampai tembus nang ulu ati. Terus pada waktu itu juga apa yang terjadi ma bainas samawati wal ard, apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi, Kanjeng Nabi semerap. Apa yang terjadi jagat wetan, apa yang terjadi jagat kulon, Kanjeng Nabi semerap. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, aku luweh seneng nglakoni salat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh utawa salat sunnah fajar tinimbang saking dikei dunya dengan penuh keindahan dan kemewahan. Nek kula kali panjenengan aja to 2 rakaat. Nah dikei sepeda ontel ae milih sepeda ontel paling. Dikei sandal kulit ngene paling. Ayo wis aku milih sandal kulit ae krana garu. Nah mulane kula kali panjenengan niki kudune manut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangke dijelasaken. An Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qol rakaatul fajri khairum minad dunya ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang menjadi isi dunia. Wa fi riwayat Muslim, dan riwayat bagi Imam Muslim, lahuma, terus Kanjeng Nabi, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Aku lebih memilih 2 rakaat fajar daripada dunia dan seisinya, dunia semuanya. Ini Kanjeng Nabi. Qaulu khairum minad dunya, yang dimaksud dawuh Kanjeng Nabi luwe apik tinimbang saking dunya, min mata'iha wa zahratiha, yaitu dunianya dengan penuh kemewahan dan kesenangannya. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok milih mung nglakoni 2 rakaat salat fajar tinimbang saking dikei donya lan saisine? Li anna sawabaha baqin, karena sesungguhnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang mengerjakan 2 salat fajar itu baqin, kekal tidak akan pernah ada, tidak akan pernah hilang. Tapi lek dunya tidak lama, sebab dunya niku ana umure, iso entek. Tapi lek ganjarane salat
fajar ora iso entek sing terus kekal membersamai orang itu di akhirat nanti. Wal ittija'u sunnatun ba'dal fajri. Lah niki sing dereng biasa dereng nate dilakoni masyarakat kita. Wal ittija'u sunnatun turu miring, turu miring, turu miring tengen. Kayak turune wong mati. Sunnatun ba'dal fajri iku sunnah dilakoni sakmarine nglakoni salat sunnah fajar. Tapi lah enang kene ya prasaku. Iku dono nggone dhewe. Terus tapi ini dulu Kanjeng Nabi niku nglampahi wong Kanjeng Nabi salat fajar itu di rumah. Ketika sahabat Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatu khairu minan naum. Selesai Kanjeng Nabi sholat sunnah fajar di rumah beliau. Di rumah beliau, nggih sekitarnya di rumah beliau. Kemudian setelah sholat sunnah dua rakaat fajar, Kanjeng Nabi turu miring kanan. Saged bayangaken nggih kaya mati ngenten iki lho. Nah, donga Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa bi Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dongane ngoten. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa bi Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dongane ngoten. Turu miringi. Nah pisan-pisan nggih kita langkoni ngoten. Tapi lek tem mriki pating gledak kaya pindang ngoten lucu arene. Ngoten. Dadi Kanjeng Nabi dulu niku ngelakoni ittija ba'dal fajri turu miring tengen sakmari rakaat fajar niku wonten ing daleme Kanjeng Nabi. Kemudian mau qomat disusul sampai sahabat Bilal. Kanjeng Nabi badhe qomat. Nah, Kanjeng Nabi langsung bangun dan menuju. Wis ora salat maneh langsung qomat. Nah, ngoten. Liqouli sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'atail fajr falyattaji ila yamini. Terusipun Kanjeng Nabi, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan salat rakaat 2 fajar, salat fajar 2 rakaat, falyattaji ala yamini, maka berbaringlah ala yaminihi di atas lambung yang sebelah kanan. Wa raka'atul fajri fi mafalid fadilatun adima wa sawabun jalil. 2 rakaat fajar itu terdapat keutamaan dan pahala yang sangat-sangat besar sekali. Ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu qala rajul ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dullani ala amal yanfa'uni Allah bih. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan pada saya suatu amal yang dengannya saya diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, alaika biraqatil fajri. Kamu kalau ingin diberi manfaat oleh Allah, maka kamu harus mengerjakan 2 rakaat fajar. Alaika itu maknanya harus. Kamu harus mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat fajar. Fa inna fi mafadilah, karena di dalam 2 rakaat fajar itu ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lahu aidan qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Kanjeng Nabi dawuh, la tada'ur rak'ataini qabla sholatil fajri, jangan kalian tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat fajar jangan kalian tinggalkan, fa inna fihi marghaib, karena sesungguhnya di dalam 2 rakaat fajar itu ada raghaib. Napa raghaib niku? Hal-hal yang menyenangkan. Di dalam 2 rakaat fajar itu ada hal-hal yang menyenangkan. Maksudnya napa? Selain pahala yang besar, di balik itu jenengan kula sedaya tiyang sing nglakoni 2 rakaat fajar akan diberi
kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah sing penting atine seneng. Duka niku dikai dhuwit, duka niku dikai sehat, duka niku sing penting atine seneng. Nah, di dalam 2 rakaat fajar itu terdapat anugerah dan terdapat raghaib. Raghaib itu sesuatu hal yang menyenangkan. Selain pahala yang besar, di balik itu seseorang yang mengerjakan 2 rakaat fajar diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang sahabat curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini kok sepertinya dijauhi oleh rizki. Saya ini berdagang bangkrut, rugi. Saya bertani gak jadi. Saya bekerja ini gak jadi, bekerja itu gak jadi. Ya napa Rasulullah? Kula kok didoya mbek dunyo. Napa terus Rasulullah? Apa kamu tidak baca istighfarnya malaikat?" Nah, ngoten. Ndak, bacalah setelah 2 rakaat fajar 100 kali. Maka dunia akan mengejarmu. Ngoten. Langsung dibaca oleh orang itu. Orang itu setelah 2 rakaat fajar baca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Di dalam riwayat beberapa bulan orang itu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekarang saya bingung." "Bingung apa lagi kamu?" "Bingung menaruh harta saya. Harta saya terlalu banyak, saya bingung sekarang. Gara-gara baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah." Niki donga langsung teko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk donga tajlibul arzak, donga kanggo ben diuber ambek rezeki. Pundi niku wau? Fa inna fi mafadilah. Oh, mboten nggih. Fa inna fi ma raghaib wa raka'atil fajri hafidhu alaihi ma fa inna fi ma raghaib. 2 rakaat fajar kalian jaga, jangan kalian tinggalkan, karena di dalam 2 rakaat fajar itu ada ar-raghaib. Yang dimaksud raghaib adalah hal-hal yang menyenangkan. Kata para ulama, hal-hal menyenangkan itu diantaranya adalah pahalanya besar. Terus orang yang mengerjakan 2 sholat fajar akan dipertemukan dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah, ngoten. Qaulu fa inna fi marraghaib ay ma yurghabu fihi minas sawabil azim. Termasuk di antara raghaib itu adalah pahala yang sangat besar, wabihi, dan dengannya sumyat salat ar-raghaib. Salat fajar itu dinamakan salat raghaib. Nah, ada istilah baru. Salat fajar dinamakan salat raghaib. Kenapa? Raghaib maknane hal-hal yang menyenangkan. Jadi 2 rakaat fajar itu sebutane qobliyah subuh bisa, 2 rakaat fajar bisa, atau 2 rakaat raghaib atau salat raghaib. Kenapa dinamakan salat raghaib? Karena kata Nabi Muhammad SAW, orang yang mengerjakan 2 rakaat fajar akan diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raka'atul fajri fi mal ghanimatu kullal ghanimah. 2 rakaat fajar itu di dalamnya ada harta simpanan kullal ghanimah, yaitu harta simpanan yang diinginkan oleh setiap manusia. Seandainya kula kali panjenengan iki dibuka tabir ghaib ya Allah, seret tahu apa yang Allah persiapkan kepada orang yang mengerjakan 2 rakaat salat fajar, maka semua orang pasti tidak akan pernah meninggalkan 2 rakaat fajar. Pasti ngenteni wektune subuh. Muadzin
durung adzan wis ngenteni nang njaba masjid. Nah, wis ngenteni nang jero masjid. Krono gak eru, ya palene nyantai-nyantai gitu. Wis baba wis. Adzan-adzan mbah gak popo. Wa huma ra'sul mal. 2 rakaat fajar itu adalah modal kita di akhirat nanti untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ra'sul mal, modal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, kul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Terus Kanjeng Nabi, kul huwallahu ahad iku ngono madani karo sepertelune Quran. Masyaallah. Nanti jok diremehno wong maca kul huwallahu wae. Ojo diremehno krana ana hadise. Kul huwallahu iku ngono ganjarane madani karo sepertelune Quran. Wa qul ya ayyul kafirun ta'dilu rubu'al Quran, dan membaca qul ya ayyul kafirun itu sama dengan pahalanya seperempat Quran. Wong maca, wong salat sunnah rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul huwallah. Pertama qul ya dia dapatkan seperempat Quran pahalanya. Kulhu mendapat sepertiga Quran. Wa kana yaqra'uhuma, dan Kanjeng Nabi pernah dulu itu membaca qul ya dan kulhu fi raqatail fajri di waktu sholat 2 rakaat fajar. Berarti qobliyah subuh ayo koyok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaat pertama qul ya, rakaat kedua kulhu. Gampang toh nggih? Gampang. Wa qala hatani rakaatani fima rughabudur. 2 rakaat ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rughabudur, yaitu mutiara yang didambakan oleh setiap orang. Mutiara yang didambakan oleh setiap orang. Wal makna wallahu a'lam. Maknanya adalah anna hataini raq'atani yarghabul insan fihi ma kama yarghabu fi jam'id dur wa yawuddu minhu syai'an katsira. Artinya apa? Yang dimaksud dengan apa jenenge mutiara yang didambakan oleh setiap orang kata Rasulullah itu. Apa maknanya? Maknanya 2 rakaat subuh atau 2 rakaat fajar ini adalah orang-orang yang mengerjakan 2 rakaat fajar ini itu podo ambek ngelumpukno mutiara. Ngelumpukno mutiara. Normale wong lek roh mutiara terus regane larang, maka mereka tamak atau tamak nggih. Serakah, mesti kepingin oleh akeh. Demikian halnya dengan 2 rakaat fajar. Orang yang mengerjakan 2 rakaat fajar terus Kanjeng Nabi rughabudur, mereka mendapatkan mutiara yang didambakan oleh semua orang. Li'anna sawahuma abqa wa ajal, karena pahalanya 2 rakaat fajar itu abqa, itu kekal selama-lamanya. Kita sekarang 2 rakaat fajar kok ikhlas, bondone kan ikhlas ambek bener mawon to. Amal soleh niku modale mung ikhlas karo bener. Ikhlas karo Gusti Allah, bener nglakonine. Nah, lek wis ngono terus diterima ambek Gusti Allah, maka pada waktu itu kekal. Ditemokno sak marine kita niki pindah nang alam donya ten ngene alam barzakh niki wis iso ngrasakno. Terus sampai mlebu swarga. Wa ajallu faidah, dan paling besarnya faedah, paling besarnya manfaat. Nek pingin oleh manfaat, diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Kanjeng Nabi di depan tadi, wajib bagi kamu mengerjakan 2 rakaat fajar. Wis dari sekarang mari kita berazam
berkeinginan, bercita-cita untuk tidak meninggalkan 2 rakaat fajar. Saking pentingnya 2 rakaat fajar sampai le ono wong kok kena udur syar'i, misalnya wetenge loro nang kene wis suwe sampai komat sehingga dia gak iso 2 rakaat fajar. Terus para ulama boleh dikodok setelah ba'da subuh. Setelah sholat jamaah subuh boleh kodokan li rakaatail fajri, mengkodok 2 rakaat fajar. Kenapa? Saking pentingnya 2 rakaat fajar. Sebagaimana sholat duha, saking pentingnya sholat duha, kok udur syar'i wong iku gak iso nglakon utawa lali. Terus duhur eling, loh aku mang kurung sholat duha, boleh setelah duhur dia mengkodok 2 rakaat sholat duha. Walidzalika jaa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhafidhu alaihim muhafadzatan syadidah. Oleh karena itu ada penjelasan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menjaga 2 rakaat fajar ini. Taqulu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rakaatil fajr. Tidak pernah Rasulullah itu meninggalkan, bahkan Rasulullah itu sangat menyegerakan, mementingkan 2 rakaat fajar. Tidak seperti sholat sunnah rawatib yang lainnya. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat Ibnu Huzaimah, qalat Sayyidah Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syai'in minal khair asra'a minhu ila rak'atain qabla al-fajri wala ila ghanimah. Terus Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mementingkan 2 rakaat fajar daripada ghanimah. Semerap ghanimah, dum-duman perang, dum-duman hasil perang, ghanimah. Lho Rasulullah iku luwih mentingno 2 rakaat fajar tinimbang saking ngedum ghanimah. Saking pentingnya 2 rakaat fajar niki sanjangipun Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana yusi bihima, dan Rasulullah pun pernah berwasiat untuk jangan sampai meninggalkan 2 rakaat fajar. Yaqulu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ausani khalili bisalasin. Terus sahabat Abu Darda, aku pernah diberi wasiat oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mengerjakan 3 hal. Bisaumi salasati ayyamin kulli syahrin. Pertama, untuk tidak meninggalkan puasa 3 hari tiap bulannya. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 yang dinamakan ayyamul bid. Wal witri qabla naum, dan sholat witir sebelum tidur. Saking pentingnya sholat witir sampai sadurunge turu dikongkon sholat witir dhisik. Tapi ono tapi ini lek diperkirakan terus biasa kok iso tangi sadurunge subuh, iso nglakoni witir sadurunge subuh, maka lebih utama mengerjakan sholat witir nanti sebelum subuh atau di akhir tahajud. Tapi lek diperkirakan gak iso, wis gak iso iki aku sholat witir iki. Aku wis capek, awakku pegel mari lunga. Wis pada mapan turu sadurunge papan turu sholat witir dhisik. Ternyata kok jam 3 tangi, ya tahajud, tapi gak usah witir maneh sebab witir wis dhisik. Ngoten. Wa rak'atil fajri, dan untuk mengerjakan 2 rakaat fajar. Jadi 3 wasiat Nabi kepada sahabat Abu Darda, puasa 3 hari tiap bulan, sholat witir sebelum tidur, kemudian 2 rakaat fajar. Wa kana yanha an tarkihima. Bahkan Rasulullah SAW pernah melarang orang yang meninggalkan 2 rakaat fajar. Fan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, la tada'u rakaatil fajri, jangan sekali-kali kalian tinggalkan 2 rakaat fajar, walau taradatkumul khail, sekalipun kalian diusir oleh sekalian khail. Khail niku sekawanan
kuda, sekawanan kuda ternak. Jadi sekalipun kalian itu diuber-uber ambek kuda. Wis ojo sampai ninggalno 2 rakaat fajar sekalipun kalian itu diuber-uber ambek jaran. Wa min dzalika fadlu sholati qabla adh-dhuhr wa ba'da anna man wadaba 'alaihi ma harramallahu jasadu 'alan nar. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keutamaan melaksanakan 2 rakaat sebelum duhur. Barang siapa yang mengistiqomahkan 2 rakaat sebelum duhur, haramallahu jasadahu 'alan nar, tubuhnya diharamkan oleh Allah tersentuh oleh api neraka. Masya Allah. Insya Allah kita bahas di Rabu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.